Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam satu konsep teologis yang ya cukup mendasar ya dari materi yang Anda bawa, Tritunggal atau Trinitas dalam kekristenan. Betul. Sumber ini kelihatannya mencoba menyajikannya dengan cara yang lebih mudah dicerna, begitu ya, walaupun kita tahu ini dalamnya bukan main. Ya, tantangannya memang di situ. Nah, misi kita kali ini kita coba urai poin-poin kuncinya dari penjelasan ini untuk Anda semua. Siap ya? Oke, mari kita bedah ini. Oke, Jadi intinya nih, menurut materi ini, Tritunggal itu bukan berarti percaya ada tiga Tuhan yang beda-beda. Bukan begitu. bukan ya. Oke. Melainkan ini soal satu Allah, Esa. Tapi dia hadir atau menyatakan diri dalam tiga pribadi. Tiga pribadi ya. Ya, tiga pribadi yang setara dan kekal. Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya ini berbagi satu hakikat ilahi yang sama. Hakikat ilahi. Maksudnya esensi dasarnya gitu. Tepat, esensi atau sifat dasar keilahiannya sama dan kuasanya juga sama. Satu kesatuan utuh. Menarik sekali penekanan pada kesatuannya langsung di awal. Nah, materi Anda juga bilang kan, kalau istilah Tritunggal itu sendiri sebenarnya nggak ada tertulis plek di Alkitab. Betul. Kata persisnya Tritunggal itu tidak ada. Tapi konsepnya justru kelihatan jelas gitu ya, di beberapa momen penting. Gimana tuh gambarannya? Nah, iya. Sumber ini menunjuk contoh paling sering dipakai itu waktu pembaptisan Yesus. Ada di Injil Matius. Ah, iya. Di situ kan jelas sekali, Yesus, sang anak, dibaptis. Terus Roh Kudus turun, digambarkan seperti burung merpati. Dan pada saat yang sama, ada suara Bapa dari surga. Wah, jadi tiga-tiganya hadir dan aktif di saat bersamaan ya? Persis, Bapa bersuara, anak dibaptis, Roh Kudus turun. Satu peristiwa, tiga pribadi hadir dan bertindak. Ini dianggap bukti kuat. Oke. Bukan cuma disebut nama tapi benar-benar hadir. Terus gimana dengan contoh lain? Amanat agung misalnya. Itu juga sering disebut kan? Iya, amanat agung juga disebut di materi ini. Itu kan perintah terakhir Yesus di Injil Matius juga. Sebelum naik ke surga ya? Benar. Perintahnya kan untuk membaptis dalam nama. Nah, perhatikan, nama ini bentuknya tunggal, bukan nama-nama. Oh iya, satu nama ya? Satu nama untuk Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Penggunaan satu nama untuk tiga pribadi ini, menurut sumber Anda, secara bahasa aja udah nunjukin kesatuan mereka. Oh, masuk akal secara linguistik ya? Ditambah lagi, ada juga contoh dari berkat penutup di surat Paulus yang kedua untuk jemaat Korintus. Di situ disebut juga ketiganya barengan. Yang bunyinya gimana tuh? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu merujuk ke Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Disebut lagi ketiganya dalam satu rangkaian berkat. Polanya konsisten. Oke, jadi ada pola penyebutan bersama yang menunjukkan kesatuan dalam keragaman pribadi itu. Nah, terus sumber Anda ini kan pakai analogi juga ya, yang api itu? Iya, ada analogi. Buat bantu kita bayangin, tapi analogi ini cukup nggak sih sebenarnya? Nah, ini poin bagus. Sumber ini memang menyajikan analogi api. Api itu ibarat Bapa, cahayanya itu Anak, Yesus, terus panasnya itu Roh Kudus. Oke. Idenya kan api, cahaya, sama panas itu nggak bisa dipisah. Semuanya ya bagian dari api itu sendiri, tapi unsurnya bisa kita bedain. Kayak satu kesatuan gitu ya? Betul. Mencoba menggambarkan gimana Allah itu esa tapi tiga pribadi. Logikanya kayak satu kali satu sama dengan satu. Bukan satu tambah satu jadi tiga. Ah, oke. Perkalingan, bukan penjumlahan. Semacam itu. Tapi, nah, disinilah materi ini ngasih catatan penting banget. Analogi ini, seperti semua analogi untuk Tuhan, punya keterbatasan besar. Keterbatasan gimana tuh ini nih yang mulai jadi sangat menarik. Gini, api, cahaya, panas, itu kan ya kekuatan alam aja. Elemen impersonal, nggak punya kepribadian. Iya, benda mati lah ya kasarnya. Nah, sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini yang ditekankan banget di materi Anda, adalah pribadi ilahi. Mereka hidup, sadar, punya kehendak sendiri. Pribadi ya, bukan sekedar kekuatan. Dan yang paling penting, mereka itu saling berelasi. Ada hubungan kasih yang sempurna di antara mereka. Ini beda fundamental antara kekuatan sama pribadi. Analogi tadi cuma alat bantu visual awal aja, yang sangat nggak sempurna. Oke, jadi penekanannya geser ya. Bukan cuma tiga tapi satu,
tapi 3 pribadi yang punya hubungan dalam satu hakikat ilahi. Nah, hubungan internalnya ini digambarkan gimana lagi? Sumber Anda kasih contoh lagi dari Alkitab. Misalnya, Yesus kan berdoa kepada Bapa. Itu ada di Injil Yohanes pasal 17, doa yang panjang itu. Itu kan nunjukin ada relasi, ada komunikasi. Iya, anak bicara pada Bapa. Terus, Roh Kudus dijelaskan menerima pengajaran dari Bapa dan anak untuk kemudian diteruskan ke kita orang percaya. Itu di Yohanes 16. Jadi ada dinamika. Dinamika seperti apa? Ya, dinamika kasih, ketaatan, pengutusan. Bapa mengutus anak. Anak taat pada kehendak Bapa. Roh Kudus menguatkan dan melanjutkan pekerjaan mereka di dunia. Semuanya harmonis, kerja bareng. Terutama, ya, dalam rencana penyelamatan manusia. Jadi ada kerjasama yang erat dan harmonis ya di antara ketiganya. Terus di bagian akhir sumbernya menyinggung peran Yesus sebagai raja dan hakim juga ya. Iya, betul. Itu untuk menguatkan argumen keilahian Yesus. Dengan pertanyaan retoris itu ya, siapa coba yang bisa ngalahin maut terus menghakimi seluruh dunia kalau bukan Allah sendiri? Gitu kan kira-kira? Tepat. Seolah-olah itu mengunci posisi Yesus sebagai bagian tak terpisahkan dari keilahian Tritunggal itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua penjelasan tadi, apa intisarinya? Ya, coba kita simpulkan ya. Dari penelusuran materi Anda ini kita dapat gambaran dasar tentang Tritunggal. Satu Allah yang ada sebagai 3 pribadi yang setara, abadi, dan ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka ini nggak bisa dipisahkan dalam esensi ilahinya, tapi tetap bisa dibedakan sebagai pribadi yang unik satu sama lain. Dan yang penting tadi, mereka ada dalam relasi kasih yang sempurna dan kerja bareng secara total. Iya, jadi bukan rumus matematika atau filsafat abstrak aja. Bukan ya, tapi tentang pribadi ilahi yang hidup dan berelasi. Betul. Dan kalau kita coba lihat gambaran besarnya nih, konsep Tritunggal ini, ya menurut paparan sumber ini, jadi semacam jantungnya pemahaman iman Kristen tentang siapa Allah itu sebenarnya. Jadi inti banget ya. Inti banget. Bukan cuma soal definisi, tapi soal gimana Allah yang Esa itu ternyata sifatnya relasional. Baik di dalam dirinya sendiri, maupun dalam caranya berhubungan dengan ciptaannya. Terutama lewat karya penyelamatan itu. Jadi memahami ini tuh kunci buat mengerti sifat Allah yang unik ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda yang menyimak. Tadi kan ditekankan banget ya aspek relasi dan komunikasi di dalam Tritunggal itu sendiri. Ada kasih, kehendak, persekutuan yang sempurna antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Pertanyaannya mungkin gini, bagaimana sih pemahaman tentang relasi ilahi yang sempurna ini bisa ngasih perspektif baru atau mungkin memperdalam cara Anda memandang relasi Anda sendiri dengan Tuhan? Menarik itu pertanyaan ya. Atau bahkan, mungkin nggak sih ini bisa mempengaruhi cara Anda membangun hubungan dengan sesama manusia? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini.